Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hubungan Organisasi dan Jejaring Organisasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Andis, 2. Ajeng Rini Puspitasari, 3. Desi Arisandi, 4. Erisa Fitri, 5. Muhammad Ali Irwanbay, 6. Sultan Alfikri. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Secara teoritis, kita mengenal berbagai tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks di mana komunikasi tersebut dilakukan, yaitu konteks komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi sangat penting dan layak untuk dipelajari, karena sekarang ini banyak orang yang tertarik dan memberi perhatian kepadanya, guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan organisasi, baik organisasi komersial seperti lembaga rumah sakit maupun institusi pendidikan. Di dalam unsur-unsur komunikasi, tentu terdapat unsur utama komunikasi, yang salah satunya adalah pesan atau informasi. Jika di dalam suatu organisasi mendapatkan suatu pesan komunikasi, akan selalu ada penyebaran dalam organisasi tersebut, karena di dalam komunikasi pesan haruslah sampai pada komunikan. Sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupannya sehari-hari, manusia harus melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Dalam komunikasi, manusia membutuhkan orang lain atau suatu kelompok untuk melakukan interaksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama kelompok dan masyarakat. Di dalam organisasi atau perusahaan tersebut biasanya selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan berjalannya suatu organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari pimpinan dan karyawan atau anggota. Pengertian hubungan organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon, yang berarti alat. Menurut C. Agris, organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dan banyak orang. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan mantra formasi dan menyatupadukan seperangkat usus wanita, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya. Hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, yang komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Aparat manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuan yang menyangkut organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi, juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasi serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif. Dalam organisasi dikenal adanya dua macam hubungannya, yaitu hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal berarti hubungan yang timbul dikarenakan adanya organisasi. Hubungan ini merupakan hubungan resmi atau formal relation. Hubungan formal ini lebih banyak mengandung muatan instruksi atau top-down. Contoh seperti dalam organisasi antara swasta dan pemerintah, perseroan, dan lain-lain. Hubungan informal berarti hubungan yang berada di luar hubungan resmi atau di luar kedinasan atau informal relation. Hubungan informal ini mempunyai kekuatan yang cukup besar dan merupakan arus balik. Hubungan informal ini lebih banyak mengandung muatan-muatan tuntutan atau demand dan kebutuhan atau needs. Jadi lebih banyak mengandung muatan bottom up. Contoh seperti dalam organisasi ibu-ibu arisan, reuni, dan lain-lain.
Ada beberapa manfaat hubungan dalam organisasi, di antaranya adalah tercapainya sebuah tujuan, melatih mental berbicara di publik, mudah memecahkan masalah, melatih leadership, memperluas pergaulan, kuat dalam menghadapi tekanan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, membentuk karakteristik seseorang, mampu mengatur waktu dengan baik sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Definisi jejaring organisasi. Adapun yang disebut jaringan dalam organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen yang di dalamnya saling berhubungan dengan satu sama lain. Nama lain dari jaringan adalah networking. Dalam suatu organisasi, sebuah jaringan itu sangat dibutuhkan. Di dalam sebuah kampus pun juga terdapat sebuah jaringan seperti halnya di organisasi HMPS sendiri dan organisasi lainnya. Yang dihubungkan dalam organisasi itu sendiri yaitu orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yang mana akan membicarakan tentang sekumpulan manusia yang memiliki ikatan dan hubungan satu sama lain. Jaringan bisa disebut sebagai hal yang dikembangkan dan yang sangat terpenting dari ke semua bidang dan harus lebih baik ke semua bidang. Yang terpenting adalah komunikasi antar sesama organisasi supaya pengetahuan kita tidak hanya bisa mengetahui yang ada di dalam kampus itu saja, tapi di luar kampus harus mencari sebuah informasi itu sendiri agar kita bisa berkomunikasi dengan organisasi yang lain. Kita harus mencari kontak yang ada di luar sana, membuat grup di Facebook, mengundang organisasi yang sama dan mengundang di akun kita, membuat grup dalam media sosial lainnya, dan juga bisa dengan cara yang lainnya. Jenis-jenis jejaring organisasi, yaitu antara lain jejaring operasional, dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan internal saat ini. Anda harus membangun hubungan kerja yang baik dengan semua pihak yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang termasuk dalam network operasional ini adalah semua anggota tim kerja, sesama kolega di kantor, serta semua tim internal yang mempunyai kemampuan untuk mendukung atau menggagalkan pekerjaan pihak luar, seperti pemasok, distributor, dan pelanggan, termasuk juga dalam jejaring operasional ini. Tujuan jejaring ini adalah untuk koordinasi dan kerjasama antara semua pihak yang harus saling mengenal dan saling percaya agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kemudian, jejaring personal diperlukan untuk pengembangan diri melalui asosiasi profesi, ikatan alumni, dan berbagai perkumpulan. Anda dapat memperoleh perspektif baru yang dapat membantu untuk meningkatkan karir. Kontak yang dibangun dapat memberi referensi dan informasi, serta seringkali pengembangan diri melalui coaching dan mentoring. Datang di pertemuan sosial yang tepat dapat membantu membangun jejaring personal ini. Agar efektif, disarankan sebelum menghadiri pertemuan, tanyakan siapa saja yang akan hadir dan lakukan riset kecil tentang latar belakang mereka, sehingga Anda dapat mempersiapkan diri untuk memulai suatu pembicaraan. Menurut prinsip 6 degrees separation, kontak personal kita sangat berharga dalam menjangkau orang yang memiliki informasi yang kita butuhkan secepat mungkin. Kemudian jejaring strategis, membuka mata Anda pada arah bisnis baru dan para pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan. Ketika Anda naik ke posisi pimpinan suatu unit bisnis, Anda harus mulai memperhatikan masalah strategis yang lebih luas. Relasi lateral dan vertikal dengan pimpinan unit bisnis lain serta pihak-pihak di luar unit bisnis Anda menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana unit bisnis yang Anda pimpin memberikan kontribusi dalam konteks yang lebih besar. Jaring strategis adalah relasi dan sumber informasi yang memberikan kekuatan pada Anda untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi ke depan.
Yang membedakan para pimpinan dari para manajer adalah kemampuan mereka untuk menentukan arah ke depan serta kemampuan mereka melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Karena itu, jejaringnya pun perlu diarahkan keluar dan ke arah masa depan. Kebanyakan orang belum memanfaatkan jejaring strategis ini dengan baik. Kesimpulan dari jejaring dan hubungan organisasi adalah membangun hubungan dengan orang atau organisasi lain. Kesuksesan jejaring dan hubungan organisasi tidak dapat terukur secara kuantitatif, akan tetapi secara kualitatif. Kemampuan membangun jejaring organisasi merupakan kebutuhan bagi orang yang berorganisasi. Dalam memanfaatkan jejaring organisasi akan mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi individu ataupun organisasi tersebut. Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam, tetapi tujuan utamanya tentulah untuk mempersatukan individu-individu yang tergabung di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi dan interaksi yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu untuk memperoleh hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kelanjutan hidup mereka. Terima kasih.